Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tokoh aliran siasah dan pemikiran Abdul Wahab Khalaf yang beranggotakan yaitu saya Anas Makfiroh NIM 192111252 dan juga rekan saya Dia Ayu Retno Palupi NIM 192111261. Yang pertama, di sini saya Anas Makfiroh akan menjelaskan tentang biografi Abdul Wahab Khalaf. Syekh Abdul Wahab Khalaf lahir pada bulan Maret 1888 Masehi di kampung Kaf Al-Zayat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal Al-Quran di sebuah kitab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan Al-Quran pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam atau Madrasah Al-Khodo Al-Syar'i yang juga bernaung di bawah Universitas Al-Azhar. Beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi revolusi 1919 di seantero Mesir, Syekh Abdul Wahab Khalaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya, beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi hakim di Mahkamah Syariah Mesir. Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920. Lalu diangkat pula menjadi direktur urusan masjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur Pengawas Pengadilan Islam pada tahun 1931. Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdi hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955 sampai 1956. Beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya. Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi Dewan Pakar di Arabic Language Academy atau Mujama'ah Al-Lughah Al-Arabiyah. Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan selama bertahun-tahun pula, beliau rutin mengisi pengajian tafsir di Auditorium Darul Hikmah, Kairo. Dalam perjalanan ilmiahnya, beliau pernah terlibat kontroversi ilmiah dengan Syekh Ali Abdul Razik tentang politik dan kekuasaan dalam Islam. Seperti diketahui bahwa Syekh Ali Abdul Razik menyatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang kekuasaan politik. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Khalaf punya pandangan yang berbeda. Pemikiran kontroversial beliau yang lainnya adalah tentang kehalalan aktivitas perbankan, yang mana beliau melontarkan pandangan yang berbeda dengan para ulama di masa itu, yang mana beliau memperbolehkan berinteraksi dengan perbankan. Namun, menurut Syekh Sayyid Sadiq, penulis fikih sunnah, pandangan tersebut muncul karena persepsi Abdul Wahab Khalaf tentang transaksi perbankan yang keliru. Dan setelah beberapa pakar menjelaskan kepada beliau tentang hakikat perbankan, justru beliau berbalik pandangan dan mengatakan kalau begitu bank-bank tersebut harus ditutup. Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara karya beliau adalah Ilmu Ushul Al-Fiqih,
Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah, Khulasah al-Tashri' al-Islami, Syarwafi li Khanunai al-Waqfa al-Mawaris, Al-Siyasah al-Syar'iyah, Al-Sulutat al-Thalas fi al-Islam, Nurmin al-Islam. Syekh Abdul Wahab Khalaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1357 Hijriah dan dikuburkan di pemakaman Ghufair. Sekian penjelasan tentang biografi Syekh Abdul Wahab Khalaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Abdul Wahab Khalaf dalam siasah. Pengertian al-siyasah al-syariyah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan bagi kaum muslim, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid. Adapun al-siyasah al-syariyah menurut mayoritas fuqaha ialah keputusan seorang hakim yang menurutnya mengandung nilai maslahat walaupun tidak jelas dan terperinci, disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-siyasah al-syariyah adalah pengaturan pemerintahan Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudaratannya, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun siyasah syariah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Pertama, politik perundang-undangan atau al-siyasah al-dusturiyah. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadha'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh lembaga birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri atau al-siyasah al-kharijiyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim, atau al-siyasah al-du'ali al-am, atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter atau al-siyasah al-maliyah. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Selanjutnya adalah konsep pemerintahan menurut Abdul Wahab Khalaf. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batas-batas hubungan kuat atau antara penguasa dan rakyat, serta perimbangan antara kekuasaan, pemerintahan, dan kebebasan rakyat. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, pemerintahan dalam Islam menghendaki bentuk dusturiyat atau konstitusional dan bukan istibadiyat atau tirani. Aspek-aspek penting asas siyasah dusturiyah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah bentuk pemerintahan, hak-hak individu, dan bidang-bidang kekuasaan.
Islam menghendaki pemerintahan konstitusional, sebab urusan pemerintahan bukan urusan dan hak monopoli orang-orang tertentu, melainkan urusan dan hak umat atau muslim, agar bermusyawarah di antara mereka. Pemerintah dalam Islam menghendaki pemerintahan konstitusional yang bersendikan musyawarah, kewenangan kepala negara berasal dari rakyat, dan adanya pertanggungjawaban kepala negara. Maka konsekuensinya, kata Abdul Al-Wahab Khalaf, harus ada pembagian kekuasaan. Ia menyebutkan kekuasaan negara dapat didelegasikan kepada 1. Kekuasaan membuat undang-undang, 2. Kekuasaan peradilan atau kehakiman, dan yang ketiga, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Masing-masing ini dapat diidentifikasikan dengan istilah-istilah kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan yang terakhir adalah metode yang digunakan dalam fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf memandang ayat-ayat Al-Quran yang secara implisit memiliki konsep atau konteks siyasah. Hanya beberapa ayat, 10 ayat berhubungan dengan fikih dusturi, 25 ayat dengan fikih dauliyah, dan 10 ayat lagi berhubungan dengan fikih maliyah. Mirip halnya dengan fikih munakahat atau muamalah yang menggunakan metode secara langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis, baru menggunakan pendekatan ijtihad. Secara umum, dalam fikih siyasah digunakan metode-metode usul al-fikih seperti ijma', qiyas, al-maslahah, al-mursalah, shot al-zari'ah, al-adah, al-ihtisan, dan kaidah-kaidah fikih lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.